Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin bertanya tentang Israel. Apa yang Anda tahu tentang Israel? Israel adalah negara yang terletak di Timur Tengah, di pesisir timur Laut Mediterania. Negara ini memiliki sejarah yang sangat kompleks, terkait erat dengan konflik politik, agama, dan sejarah panjang peradaban manusia. Berikut adalah beberapa poin utama tentang Israel. 1. Sejarah dan pembentukan. Israel didirikan pada 14 Mei 1948 sebagai negara untuk orang Yahudi, setelah proklamasi kemerdekaannya. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari mandat Britania atas Palestina, yang diatur oleh Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Pembentukan Israel terjadi setelah PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. 2. Konflik Arab-Israel. Sejak pembentukannya, Israel terlibat dalam sejumlah konflik besar dengan negara-negara Arab tetangganya, yang menentang pembentukan negara Yahudi. Konflik ini mencakup Perang Arab-Israel 1948, Perang Suez 1956, Perang 6 Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973. Meskipun ada beberapa perjanjian damai, ketegangan dengan negara-negara Arab dan Palestina tetap berlangsung hingga saat ini. 3. Agama dan budaya. Israel adalah negara dengan mayoritas penduduk Yahudi, tetapi juga memiliki populasi Arab yang signifikan, sebagian besar Muslim, serta komunitas Kristen, Druze, dan lainnya. Yerusalem, ibu kota Israel, adalah kota suci bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. 4. Konflik Palestina-Israel. Salah satu isu paling mendalam dan kontroversial adalah konflik dengan Palestina. Banyak warga Palestina menginginkan pembentukan negara Palestina yang merdeka di wilayah yang sekarang merupakan Israel dan wilayah pendudukan seperti tepi barat dan Gaza. Israel dan Palestina terlibat dalam negosiasi damai berulang kali, tetapi perdamaian yang langgeng belum tercapai. 5. Ekonomi dan teknologi. Israel memiliki ekonomi yang sangat berkembang, terutama dalam bidang teknologi tinggi, high-tech, pertanian, dan industri pertahanan. Tel Aviv, kota terbesar kedua, dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi, sering disebut Silicon Wadi, sebagai perbandingan dengan Silicon Valley di AS. 6. Politik. Israel adalah negara demokratis dengan sistem parlementer. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, dan Knesset, Parlemen Israel, terdiri dari 120 kursi yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Israel merupakan negara yang memainkan peran penting dalam geopolitik dunia, khususnya di Timur Tengah. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun, baik dengan negara-negara tetangga maupun dengan Palestina, membuatnya menjadi pusat perhatian internasional. Sejarah awal Israel berada di tanah Arab. Sejarah awal Israel di tanah Arab sangat kompleks dan dipengaruhi oleh perkembangan panjang dalam konteks agama, budaya, dan politik yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama di wilayah tersebut. Berikut adalah rangkuman sejarah yang mengarah pada pembentukan negara Israel di tanah yang kini dikenal sebagai Tanah Arab. 1. Zaman kuno dan awal sejarah Israel. Israel kuno, menurut tradisi Yahudi, tanah yang sekarang dikenal sebagai Israel merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang merupakan keturunan dari Ibrahim, Abraham, melalui anaknya Ishak dan cucunya Yakub, Israel. Kisah-kisah ini tercatat dalam kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab, Kerajaan Israel kuno, pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kerajaan Israel yang pertama dibentuk di bawah pemerintahan Raja Saul, kemudian diteruskan oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Namun, setelah keruntuhan kerajaan Salomo, wilayah ini terbagi menjadi dua kerajaan, Israel di utara dan Yudea di selatan, penaklukan oleh bangsa asing,
Selama berabad-abad, wilayah ini berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan dan kekaisaran besar, termasuk Mesir, Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma. Pada tahun 70 Masehi, setelah pemberontakan besar-besaran, Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem dan mengusir banyak orang Yahudi dari wilayah tersebut. Hal ini memulai eksodus besar-besaran orang Yahudi dari tanah Israel, dan banyak yang tersebar ke berbagai bagian dunia, diaspora. 2. Periode Islam dan kekuasaan Arab, kehadiran Islam. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan pasukan Arab Muslim setelah penaklukan Arab Islam. Setelah itu, wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kekhalifahan Islam, termasuk kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Selama periode ini, wilayah tersebut menjadi tempat penting dalam agama Islam, dengan Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Peran Yerusalem menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam, yang percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mikraj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. 3. Era Ottoman 1517–1917, Kekuasaan Ottoman, pada abad ke-16. Wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, yang menguasai wilayah tersebut selama lebih dari 400 tahun. Selama kekuasaan Ottoman, wilayah ini sebagian besar dihuni oleh orang Arab, baik Muslim, Kristen, dan sedikit orang Yahudi. Meskipun ada beberapa komunitas Yahudi di Yerusalem, mayoritas penduduk adalah orang Arab. Kebangkitan nasionalisme Arab, pada akhir abad ke-19, mulai muncul gerakan nasionalisme Arab yang mendesak kemerdekaan dari kekuasaan Ottoman. Selain itu, ada juga kebangkitan nasionalisme Yahudi, yang dikenal sebagai Zionisme, yang mendorong kembalinya orang Yahudi ke tanah Israel sebagai tempat mereka membangun negara Yahudi. 4. Perang Dunia Pertama dan Mandat Britania. Kekalahan Ottoman dan Mandat Britania. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman runtuh, dan wilayah Palestina, yang meliputi tanah yang kini menjadi Israel, diambil alih oleh Inggris melalui mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Selama masa mandat ini, ketegangan antara komunitas Arab dan Yahudi mulai meningkat, karena orang Yahudi, yang terinspirasi oleh gerakan Zionisme, mulai berimigrasi ke Palestina, mendirikan pemukiman dan organisasi yang mendukung pembentukan negara Yahudi. Deklarasi Balfour, 1917. Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang mendukung pendirian Rumah Nasional untuk Orang Yahudi di Palestina, yang semakin memperburuk ketegangan dengan penduduk Arab lokal, yang merasa terancam oleh migrasi Yahudi dan rencana pembentukan negara Yahudi. 5. Perang Dunia Kedua dan pembentukan Israel, Holocaust dan imigrasi Yahudi. Pada masa Perang Dunia Kedua, tragedi Holocaust terjadi, yang mengakibatkan pembunuhan jutaan orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Kejadian ini memperkuat dorongan untuk mendirikan negara Yahudi sebagai tempat perlindungan bagi orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang melarikan diri ke Palestina setelah perang. Proses pembentukan negara Israel, setelah Perang Dunia Kedua. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin meningkat, dengan kekerasan yang sering terjadi. Pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab, dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Namun, usulan ini ditolak oleh negara-negara Arab dan sebagian besar penduduk Arab Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Israel, 1948, pada 14 Mei 1948, setelah berakhirnya mandat Britania, David Ben-Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel. Ini memicu perang dengan negara-negara Arab tetangga yang menentang pendirian negara Yahudi di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai Perang Arab Israel 1948. 6. Pasca kebumian Israel, konflik berlanjut. Setelah pembentukan negara Israel, wilayah tersebut tetap menjadi titik panas konflik antara Israel dan negara-negara Arab, serta antara Israel dan Palestina. Pembentukan Israel dianggap sebagai momen kebangkitan nasional bagi orang Yahudi,
Tetapi bagi banyak orang Arab, itu adalah tragedi yang dikenal sebagai Nakba, bencana, di mana ratusan ribu orang Arab Palestina menjadi pengungsi. Secara keseluruhan, sejarah Israel di tanah Arab tidak terlepas dari pergolakan panjang yang melibatkan konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama. Pembentukan Israel sebagai negara Yahudi di tanah yang juga dihuni oleh orang Arab tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial dan penuh ketegangan dalam sejarah modern. Apa yang membuat tragedi Holocaust? Tragedi Holocaust adalah pembantaian sistematis dan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler selama Perang Dunia Kedua. Holocaust terjadi antara tahun 1941 hingga 1945 dan mengakibatkan kematian sekitar 6 juta orang Yahudi, bersama dengan jutaan korban lainnya, termasuk kelompok etnis, sosial, dan politik yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Nazi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada terjadinya Holocaust. 1. Ideologi rasial Nazi, rasisme dan antisemitisme. Salah satu faktor utama yang mendasari Holocaust adalah ideologi rasis yang berkembang di Jerman di bawah rezim Nazi. Hitler dan Partai Nazi menganggap orang Yahudi sebagai ras inferior, yang bertanggung jawab atas banyak masalah sosial dan ekonomi di Jerman dan Eropa. Mereka juga menyebarkan kebencian terhadap kelompok etnis dan sosial lainnya, termasuk Romani, Gypsy, orang cacat, homoseksual, dan kelompok komunis serta sosialis. Teori rasial Nazi, Nazi percaya pada superioritas ras, Arya, yang mereka anggap sebagai ras yang lebih unggul, dan ingin menciptakan ras murni dengan menghilangkan ras-ras rendah, seperti Yahudi. Hal ini mendorong kebijakan diskriminatif dan kebijakan genosida. 2. Antagonisme terhadap Yahudi, antisemitisme. Kebencian terhadap Yahudi, antisemitisme adalah kebencian yang mendalam terhadap orang Yahudi yang sudah ada sejak lama di Eropa. Nazi menganggap orang Yahudi sebagai penyebab dari masalah ekonomi dan sosial yang melanda Jerman, serta sebagai musuh yang harus dihapuskan. Kebencian ini diperparah oleh teori konspirasi yang menganggap orang Yahudi sebagai penguasa dunia di balik layar atau sebagai ancaman terhadap keberadaan bangsa Jerman. Hukum Nuremberg, 1935. Pada tahun 1935, Nazi memberlakukan hukum Nuremberg yang secara resmi mendiskriminasi orang Yahudi di Jerman, melarang mereka dari berbagai hak sipil dan ekonomi, serta membatasi mereka dalam kehidupan sosial. Ini adalah langkah awal dalam pengucilan sosial orang Yahudi. 3. Perang Dunia Kedua dan ekspansi Nazi. Perang Dunia Kedua. Setelah Hitler memulai Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dengan invasi ke Polandia, Nazi mulai mengontrol lebih banyak wilayah di Eropa, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan kebijakan penghapusan terhadap orang Yahudi dan kelompok lainnya. Selama invasi dan pendudukan, pasukan Nazi mulai mengumpulkan orang Yahudi dari negara-negara yang mereka kuasai dan memindahkan mereka ke kamp-kamp konsentrasi dan pemusnahan. Konsentrasi dan pemusnahan sistematis. Pada awalnya, orang Yahudi dikumpulkan dan dipindahkan ke ghetto-ghetto di kota-kota besar. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan yang lebih brutal diterapkan, yang mengarah pada solusi akhir, the final solution, yang bertujuan untuk membunuh semua orang Yahudi di Eropa. 4. Solusi akhir, the final solution, penghancuran massal. Pada tahun 1941, setelah invasi ke Uni Soviet, Nazi melaksanakan solusi akhir, yang merupakan kebijakan pembunuhan massal orang Yahudi dengan menggunakan kamp-kamp kematian, seperti Auschwitz, Treblinka, Sobibor, dan lainnya. Selain itu, ada juga pembunuhan massal yang dilakukan oleh pasukan Einsatzgruppen, pasukan pembunuh yang diikuti oleh tentara Jerman, yang menembak mati orang Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya di medan perang atau di hutan-hutan.
Metode pembunuhan, di kamp-kamp pemusnahan, orang-orang Yahudi dan kelompok yang dianggap musuh dihimpun dalam kondisi yang sangat buruk dan dibunuh dengan cara yang efisien, termasuk dengan gas beracun di kamar gas. Proses ini terjadi dalam skala besar dan sangat terorganisir. 5. Peran partisipasi dan penerimaan sosial, keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Nazi tidak melakukannya sendirian. Mereka dibantu oleh aparat keamanan, polisi, dan bahkan beberapa warga sipil yang bekerja sama dengan rezim dalam mengidentifikasi dan menangkap orang Yahudi, serta kelompok lainnya. Banyak negara yang diduduki oleh Nazi juga berperan dalam penangkapan dan pengiriman orang Yahudi ke kamp-kamp kematian. Indoktrinasi, Nazi menggunakan propaganda secara luas untuk menanamkan kebencian terhadap orang Yahudi dan memperkuat narasi bahwa mereka adalah ancaman terhadap bangsa Jerman dan Eropa. Hal ini membantu menciptakan penerimaan sosial terhadap kebijakan diskriminatif dan pembantaian terhadap orang Yahudi. 6. Keterbatasan resistansi internasional, kurangnya tindakan dunia internasional. Meskipun ada laporan dan informasi yang datang dari berbagai sumber tentang kebrutalan yang dilakukan oleh Nazi, banyak negara yang tidak segera mengambil tindakan yang efektif untuk menghentikan genosida ini. Sebagian besar upaya bantuan dan pemulihan dilakukan setelah perang berakhir, dan hanya sedikit yang dilakukan untuk menghentikan pembunuhan pada saat itu. Perang Dunia Kedua yang berkecamuk. Selama masa ini, fokus utama negara-negara besar adalah mengalahkan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, yang mengurangi kapasitas mereka untuk mencegah atau menghentikan kebijakan genosida yang dilakukan oleh Nazi. Perang dan pembebasan, Holocaust berakhir pada tahun 1945, ketika pasukan sekutu, terutama Uni Soviet dan Amerika Serikat, membebaskan kamp-kamp konsentrasi dan pemusnahan. Namun, kekejaman yang terjadi dalam Holocaust tetap menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Holocaust merupakan peristiwa yang menunjukkan betapa dalamnya kebencian dan intoleransi dapat berkembang jika dibiarkan tumbuh dan diterima oleh masyarakat. Tragedi ini meninggalkan bekas yang mendalam di dunia, baik bagi korban maupun bagi masyarakat internasional, dan menjadi pelajaran penting tentang bahaya rasisme, diskriminasi, dan kebencian. Jadi setelah terjadinya tragedi Holocaust, orang-orang Yahudi datang ke Palestina? Ya, setelah tragedi Holocaust, banyak orang Yahudi yang selamat dari pembantaian Nazi di Eropa, serta para pengungsi yang sebelumnya terdistribusi di berbagai negara, mulai berdatangan ke Palestina. Tragedi Holocaust memperkuat dorongan untuk mendirikan negara Yahudi yang aman bagi orang Yahudi, yang sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua melalui gerakan Zionisme. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi setelah Holocaust yang menyebabkan orang-orang Yahudi datang ke Palestina. 1. Imigrasi Yahudi ke Palestina sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Zionisme dan Palestina. Gerakan Zionisme, yang dimulai pada akhir abad ke-19, mengusung ide kembalinya orang Yahudi ke tanah leluhur mereka di Palestina, yang pada waktu itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman dan kemudian menjadi mandat Britania setelah Perang Dunia Pertama. Banyak orang Yahudi sudah mulai berimigrasi ke Palestina sejak awal abad ke-20, membangun komunitas dan pemukiman baru, tahun 1930-1940-an, pada tahun 1930-an dan 1940-an, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara signifikan, terutama setelah Nazi mulai memegang kekuasaan di Jerman pada tahun 1933 dan memperkenalkan kebijakan diskriminasi yang semakin keras terhadap orang Yahudi. Ketika situasi semakin buruk, orang Yahudi mulai melarikan diri ke Palestina untuk mencari perlindungan. 2. Holocaust dan trauma Eropa, peningkatan imigrasi pasca Holocaust, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan terungkapnya kengerian Holocaust. Banyak orang Yahudi yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi dan pengungsi dari negara-negara Eropa yang hancur, mencari tempat perlindungan di Palestina.
mereka mencari tempat yang aman di mana mereka bisa membangun kehidupan baru setelah kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda mereka di Eropa. Penyelesaian masalah pengungsi. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak orang Yahudi yang berada di kamp-kamp pengungsi di Eropa tidak memiliki tempat untuk kembali karena rumah mereka dihancurkan atau mereka tidak diterima di negara asal mereka. Palestina, yang berada di bawah mandat Britania, menjadi salah satu tujuan utama bagi mereka. 3. Kebijakan mandat Britania dan ketegangan dengan Arab Palestina. Kebijakan mandat Britania, pada saat yang sama, Inggris, sebagai kekuatan yang menguasai Palestina, terlibat dalam pengelolaan wilayah ini dan menghadapi ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab. Kebijakan Inggris mengizinkan imigrasi Yahudi ke Palestina, tetapi dengan pembatasan, yang menyebabkan ketegangan meningkat antara orang Yahudi yang ingin berimigrasi dan penduduk Arab Palestina yang merasa terancam dengan kedatangan mereka. Pemberontakan Arab. Ketegangan ini memuncak dalam berbagai pemberontakan dan kekerasan, seperti pemberontakan Arab 1936-1939, di mana penduduk Arab Palestina menentang kebijakan Inggris dan imigrasi Yahudi. 4. Deklarasi Balfour dan pembentukan negara Israel. Deklarasi Balfour, 1917, sebelum Perang Dunia Kedua, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan untuk pendirian Rumah Nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Namun, hal ini tidak diterima oleh penduduk Arab Palestina, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap hak mereka atas tanah tersebut. Kebijakan pembagian Palestina oleh PBB, 1947, pada tahun 1947, setelah perang yang semakin intensif antara komunitas Yahudi dan Arab, PBB mengusulkan untuk membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab, dengan Yerusalem sebagai zona internasional. Meskipun komunitas Yahudi menerima rencana ini, negara-negara Arab dan banyak orang Palestina menolaknya. Pendirian negara Israel, 1948, pada 14 Mei 1948, negara Israel diproklamasikan, yang segera disusul dengan perang dengan negara-negara Arab tetangga yang menentang pembentukan negara Yahudi tersebut. Meskipun demikian, Israel berhasil bertahan dan mengklaim wilayah yang lebih luas dari yang ditentukan oleh rencana pembagian PBB. 5. Peran Holocaust dalam pendirian Israel. Motivasi untuk negara Yahudi. Tragedi Holocaust sangat memperkuat argumen bagi banyak orang Yahudi bahwa mereka membutuhkan negara yang aman bagi mereka, terlepas dari perlawanan dari negara-negara Arab. Holocaust menyadarkan dunia akan bahayanya ketidakadilan rasial dan penganiayaan terhadap orang Yahudi. Yang mempercepat langkah untuk mendirikan negara Israel. Imigrasi pasca 1948. Setelah pendirian Israel, banyak orang Yahudi yang terpaksa meninggalkan negara-negara Arab, yang seringkali tidak menerima kehadiran mereka, dan pergi ke Israel. Dalam beberapa tahun setelah pendirian negara Israel, sekitar 1 juta orang Yahudi dari berbagai negara, terutama dari negara-negara Arab dan Eropa, berimigrasi ke Israel. 6. Konflik dan dampak bagi Palestina. Pengungsi Palestina. Pembentukan Israel juga menyebabkan gelombang pengungsian bagi orang Arab Palestina yang sebelumnya tinggal di wilayah yang sekarang menjadi Israel. Sekitar 700.000 orang Arab Palestina terpaksa mengungsi dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Yang kemudian menjadi salah satu inti dari konflik Palestina-Israel yang masih berlanjut hingga saat ini. Konflik berkelanjutan. Pembentukan negara Israel dan imigrasi Yahudi ke Palestina tidak hanya menciptakan negara baru, tetapi juga menciptakan konflik yang mendalam antara orang Yahudi dan Arab Palestina, serta antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan ini telah berlanjut selama beberapa dekade, dengan serangkaian perang, perjanjian damai yang gagal, dan ketegangan yang terus berlanjut. Jadi, meskipun banyak orang Yahudi datang ke Palestina setelah Holocaust, kedatangan mereka tidak terlepas dari ketegangan politik yang lebih luas dan proses sejarah yang mencakup kebijakan kolonial, konflik agama, serta perjuangan untuk keadilan dan identitas.
Pembentukan Israel, yang dipicu oleh trauma Holocaust, tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial dan penuh ketegangan dalam geopolitik modern. Apa motivasi Inggris melakukan deklarasi Balfour untuk orang-orang Yahudi agar mereka membangun sebuah rumah nasional Yahudi di Palestina? Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 1917 adalah sebuah pernyataan resmi yang mendukung pendirian sebuah rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina, yang pada saat itu berada di bawah mandat Britania setelah Perang Dunia Pertama. Motivasi di balik kebijakan ini cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor politik, diplomatik, dan strategis. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Inggris mendukung deklarasi tersebut. 1. Pertimbangan politik dan strategis selama Perang Dunia Pertama. Mendapatkan dukungan Yahudi di Eropa dan Amerika pada masa Perang Dunia Pertama, 1914-1918, Inggris sedang berjuang melawan Kekaisaran Ottoman, yang merupakan bagian dari blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Inggris ingin mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi internasional, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Komunitas Yahudi yang cukup besar di Eropa dan Amerika memiliki pengaruh politik dan keuangan yang signifikan. Dengan mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, Inggris berharap mendapatkan dukungan dari mereka, baik dalam bentuk lobi politik maupun bantuan finansial. Mendapatkan dukungan untuk perang, Inggris berharap bahwa dengan mendukung tujuan Zionisme, mereka bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi di Rusia dan Amerika Serikat untuk mempercepat kemenangan dalam Perang Dunia Pertama. Inggris menginginkan agar orang Yahudi, baik di Eropa maupun di luar negeri, mendukung sekutu, terutama dalam hal memberikan dukungan diplomatik dan material untuk memenangkan perang melawan blok sentral, terutama kekuatan Ottoman. 2. Keterlibatan dalam proyek Zionisme. Gerakan Zionisme yang dimulai pada akhir abad ke-19 dan dipimpin oleh Theodor Herzl, bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari banyak orang Yahudi di Eropa dan Amerika. Beberapa orang Zionis juga memiliki hubungan dengan pemimpin Inggris, yang membantu menjelaskan mengapa Inggris akhirnya mendukung gerakan tersebut. Tekanan dari aktivis Zionis berusaha keras untuk meyakinkan pemerintah Inggris agar mendukung rencana mereka. Dalam hal ini, banyak tokoh-tokoh penting dalam gerakan Zionisme, seperti Chaim Weizmann, yang seorang ilmuwan Yahudi, memanfaatkan jaringan politik mereka untuk lobi yang sukses di Inggris. 3. Keinginan untuk memperkuat posisi Inggris di Timur Tengah, pengaruh di dunia Arab dan Islam. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ottoman dibagi menjadi wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol Inggris dan Prancis, sesuai dengan kesepakatan Sykes-Picot antara kedua negara tersebut. Inggris memiliki ambisi untuk mempertahankan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah yang sangat strategis, terutama dengan mengamankan jalur perdagangan dan kepentingan kolonialnya di wilayah tersebut. Kontrol atas Palestina. Inggris memiliki kepentingan strategis dalam menguasai Palestina, yang terletak di antara Afrika dan Asia, serta di dekat jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Oleh karena itu, Inggris berusaha mengelola wilayah tersebut untuk kepentingan politik dan ekonominya. 4. Kesepakatan dengan Prancis dan dunia Arab. Kesepakatan Sykes-Picot, 1916. Sebelum deklarasi Balfour, Inggris dan Prancis telah membuat kesepakatan rahasia mengenai pembagian wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, melalui perjanjian Sykes-Picot. Dalam konteks ini, Inggris berkomitmen untuk mengelola Palestina setelah perang. Namun, Inggris juga ingin mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab untuk mempertahankan kontrol atas wilayah tersebut. Janji kepada dunia Arab, sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan dukungan dari dunia Arab selama Perang Dunia Pertama,
Inggris telah menjanjikan kemerdekaan kepada beberapa pemimpin Arab melalui syarat-syarat Hussein McMahon. Janji ini mencakup hak Arab untuk memiliki kemerdekaan di sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh Ottoman, termasuk Palestina. Ini menyebabkan ketegangan antara janji-janji kepada dunia Arab dan kebijakan Balfour yang menguntungkan orang Yahudi. 5. Pengaruh agama dan tradisi Kristen, hubungan dengan gereja Inggris. Sebagian dari motivasi Inggris juga terkait dengan hubungan sejarah dan agama antara Inggris dan Palestina, yang merupakan tempat suci bagi banyak agama, termasuk Kristen. Beberapa pemimpin Inggris, terutama dari kalangan gereja Anglikan, melihat mendukung Yahudi kembali ke Palestina sebagai langkah yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Ini juga mencakup harapan bahwa kembalinya orang Yahudi ke tanah suci mereka akan memfasilitasi pemenuhan ramalan Alkitab tentang kedatangan Mesias. 6. Keinginan untuk menjaga stabilitas wilayah dan melawan pengaruh lain, menghadapi pengaruh Jerman dan Rusia. Di tengah ketegangan geopolitik yang muncul setelah Perang Dunia Pertama, Inggris juga berusaha mengatasi pengaruh negara lain di wilayah Timur Tengah. Dengan mendukung Zionisme, Inggris berharap bisa memperkuat pengaruhnya di wilayah yang penting ini, terutama dalam menghadapi ancaman dari kekuatan besar lain seperti Jerman dan Rusia, yang juga memiliki kepentingan di Timur Tengah. Kesimpulan, Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan pada tahun 1917, adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor, termasuk keinginan Inggris untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari komunitas Yahudi di Amerika dan Rusia. Mempertahankan pengaruh kolonial di Timur Tengah, serta memperkuat posisi mereka di dunia Arab pasca Perang Dunia Pertama. Meskipun deklarasi ini memberikan dukungan kepada gerakan Zionisme, kebijakan ini juga menciptakan ketegangan dengan komunitas Arab Palestina yang merasa terancam oleh kedatangan orang Yahudi dan pendirian negara Yahudi di wilayah mereka. Ini adalah langkah yang akhirnya akan membawa dampak jangka panjang bagi konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini. Apa motivasi bangsa Israel ingin membangun negara Israel di tanah Palestina? Mengapa mereka ingin membangun negara Israel di tanah Palestina? Mengapa bukan di Amerika? Motivasi bangsa Israel untuk membangun negara mereka di tanah Palestina, dan bukan di tempat lain seperti Amerika, berkaitan dengan beberapa faktor sejarah, agama, budaya, dan politik yang sangat penting bagi identitas dan eksistensi orang Yahudi. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa orang Yahudi memilih Palestina sebagai tempat untuk mendirikan negara Israel. 1. Keterikatan sejarah dan agama dengan Palestina. Tanah leluhur Yahudi, Palestina, khususnya wilayah yang kini dikenal sebagai Israel, merupakan tempat kelahiran banyak peristiwa penting dalam sejarah agama Yahudi. Tempat ini menjadi pusat dari kisah-kisah dalam Alkitab Ibrani, tanah, termasuk cerita tentang Raja Daud, Raja Salomo, dan pembangunan kuil suci di Yerusalem. Bagi orang Yahudi, Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan, yang telah menjadi bagian dari keyakinan agama mereka selama ribuan tahun. Hubungan agama yang mendalam, Yerusalem, yang terletak di Palestina, memiliki signifikansi yang sangat besar dalam agama Yahudi. Itu adalah tempat kuil suci pertama dan kedua berdiri, dan hingga kini, tempat itu dianggap sebagai pusat spiritual yang sangat penting. Selain itu, bagi banyak orang Yahudi, kembalinya mereka ke tanah ini dipandang sebagai pemenuhan ramalan dalam kitab-kitab suci mereka, yang berhubungan dengan kedatangan Mesias. 2. Gerakan Zionisme dan identitas nasional. Gerakan Zionisme, akhir abad ke-19, gerakan Zionisme yang dimulai pada akhir abad ke-19 dipimpin oleh tokoh seperti Theodor Herzl, yang mempropagandakan ide tentang pembentukan negara Yahudi di Palestina sebagai respons terhadap antisemitisme dan diskriminasi yang dialami orang Yahudi di Eropa. Zionisme bukan hanya gerakan politik, tetapi juga gerakan nasional yang bertujuan untuk membangun kembali negara Yahudi di tanah yang dianggap sebagai tanah leluhur mereka.
Keinginan untuk menghidupkan kembali budaya Yahudi, Palestina adalah pusat pemulihan identitas Yahudi. Bagi banyak orang Yahudi, kembali ke Palestina bukan hanya soal mendapatkan tanah, tetapi juga untuk memulihkan identitas budaya dan nasional mereka setelah berabad-abad hidup dalam diaspora, penyebaran orang Yahudi di seluruh dunia. Palestina, sebagai tanah leluhur, dipandang sebagai tempat yang tepat untuk menghidupkan kembali negara Yahudi yang hilang sejak zaman kuno. 3. Respon terhadap antisemitisme dan perlakuan buruk di Eropa, penganiayaan dan penindasan, orang Yahudi di Eropa dan tempat lain telah lama mengalami antisemitisme dan penganiayaan. Sejak abad pertengahan hingga abad ke-20. Mereka seringkali menjadi sasaran diskriminasi, pengusiran, dan kekerasan. Kejadian-kejadian seperti pogrom di Rusia dan Perang Dunia Kedua, yang memuncak pada Holocaust, semakin menguatkan keyakinan bahwa orang Yahudi membutuhkan sebuah tempat yang aman di mana mereka dapat hidup tanpa takut akan penganiayaan, Holocaust dan perlunya tempat aman. Setelah peristiwa Holocaust, yang membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi, dorongan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina semakin kuat. Tragedi tersebut menegaskan bahwa orang Yahudi membutuhkan tempat yang mereka kontrol, di mana mereka bisa hidup aman dan terlindungi dari kebencian dan kekerasan. 4. Palestina sebagai lokasi sejarah dan kultural. Kembali ke tanah leluhur, Palestina sudah lama dianggap sebagai tempat yang sangat bersejarah bagi orang Yahudi, dan hal ini membentuk bagian besar dari identitas kolektif mereka. Banyak orang Yahudi, baik yang tinggal di Eropa maupun di luar negeri, menganggap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan dan sebagai tempat yang perlu direbut kembali setelah berabad-abad berada di luar sana. Kehidupan budaya dan keagamaan Yahudi sejak zaman kuno. Mengembalikan orang Yahudi ke tanah ini dianggap sebagai cara untuk memperbarui tradisi, bahasa, dan budaya Yahudi yang telah tersebar di seluruh dunia. Bahasa Ibrani, misalnya, dipromosikan kembali sebagai bahasa resmi dan digunakan di negara Israel. 5. Dukungan internasional dan kesepakatan PBB, Deklarasi Balfour, 1917, salah satu faktor yang mendukung keputusan orang Yahudi untuk membangun negara mereka di Palestina adalah Deklarasi Balfour dari pemerintah Inggris pada tahun 1917. Deklarasi ini menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian Rumah Nasional untuk Orang Yahudi di Palestina, yang pada saat itu berada di bawah mandat Britania setelah Perang Dunia Pertama. Hal ini memberikan dasar internasional untuk klaim orang Yahudi atas tanah tersebut. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab Palestina. Meskipun rencana ini ditentang oleh banyak negara Arab, orang Yahudi menerima rencana tersebut dan mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Ini memberi mereka legitimasi internasional untuk mendirikan negara mereka di wilayah Palestina. 6. Alasan praktis dan demografis, populasi Yahudi yang terdistribusi di dunia, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak orang Yahudi tersebar di seluruh dunia, tetapi mereka seringkali menghadapi diskriminasi dan penindasan di negara tempat mereka tinggal. Palestina, sebagai tanah leluhur mereka, dianggap sebagai tempat yang memiliki potensi untuk menjadi tempat tinggal yang aman bagi orang Yahudi. Selain itu, Palestina tidak memiliki populasi yang sangat besar pada waktu itu, sehingga orang Yahudi merasa dapat membangun negara mereka di sana tanpa mengganggu keseimbangan sosial yang sangat besar. 7. Kenapa bukan di Amerika? Identitas dan tradisi. Meskipun Amerika adalah tempat yang lebih aman bagi orang Yahudi selama banyak periode sejarah dan memiliki komunitas Yahudi yang besar, alasan utama mereka memilih Palestina adalah keterikatan sejarah dan agama yang mendalam dengan tanah tersebut. Amerika tidak memiliki hubungan sejarah yang sama dengan orang Yahudi seperti yang dimiliki Palestina, yang sudah menjadi bagian dari tradisi keagamaan dan budaya mereka selama ribuan tahun.
harapan untuk menghidupkan kembali negara Yahudi. Pendirian negara Yahudi di Palestina dianggap sebagai pemulihan yang lebih daripada hanya sekedar pencarian tempat aman. Itu adalah proses pengembalian ke tanah leluhur mereka dan melanjutkan keberadaan negara Yahudi yang telah hilang ribuan tahun sebelumnya. 8. Keinginan untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi kehidupan di Palestina. Selain alasan sejarah dan agama, banyak orang Yahudi yang berimigrasi ke Palestina pada awal abad ke-20 juga tertarik pada potensi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Dengan pengaruh Barat yang semakin kuat di wilayah itu, Palestina menawarkan peluang untuk membangun infrastruktur baru, ekonomi, dan sistem pemerintahan yang modern. Secara keseluruhan, keputusan orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel di Palestina adalah kombinasi dari faktor-faktor sejarah, agama, politik, dan kebutuhan untuk melindungi eksistensi mereka setelah berabad-abad mengalami penganiayaan. Palestina dianggap sebagai tempat yang memiliki makna simbolis dan praktis yang lebih dalam dibandingkan tempat lain seperti Amerika, yang meskipun menawarkan peluang, tidak memiliki ikatan yang sama dengan identitas kolektif dan sejarah Yahudi. Dalam kesepakatan PBB pada tahun 1947, mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua wilayah yaitu untuk Palestina dan untuk Israel. Lantas mengapa Israel masih terus menyerang warga Palestina? Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu konflik yang sangat kompleks dan penuh dengan dinamika politik, sejarah, dan wilayah yang saling bertumpang tindih. Meskipun kesepakatan PBB 1947, rencana pembagian Palestina, memberikan landasan bagi pembentukan negara Israel dan negara Palestina, alasan mengapa Israel terus terlibat dalam konflik dengan warga Palestina adalah banyak dan melibatkan sejumlah faktor yang sulit dipecahkan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa konflik ini berlanjut meskipun ada upaya untuk membagi wilayah. 1. Penolakan terhadap pembagian wilayah oleh negara-negara Arab dan Palestina. Penolakan oleh negara-negara Arab, meskipun PBB mengusulkan pembagian Palestina pada tahun 1947. Negara-negara Arab menolaknya karena mereka merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil dan akan merampas tanah yang seharusnya menjadi milik orang Arab Palestina. Mereka menentang pembentukan negara Israel di wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari tanah Arab Palestina. Penolakan oleh Palestina. Sebagian besar pemimpin Palestina dan rakyat Palestina juga menentang pembagian ini. Mereka menentang pembentukan negara Israel di wilayah yang mereka anggap sebagai tanah mereka dan berpendapat bahwa mereka seharusnya memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa adanya pemaksaan dari luar. 2. Pendirian negara Israel pada 1948 dan Perang Arab Israel. Perang 1948, setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Negara-negara Arab melakukan intervensi militer untuk mencegah pembentukan negara Israel, yang akhirnya memicu Perang Arab Israel 1948. Dalam perang ini, Israel berhasil bertahan dan memperluas wilayahnya, yang menyebabkan pengungsian massal bagi sekitar 700.000 orang Palestina, yang disebut sebagai Nakba atau bencana. Pengungsi Palestina, banyak orang Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka selama konflik ini dan sejak saat itu, masalah pengungsi Palestina menjadi salah satu isu utama dalam konflik yang berkelanjutan. Mereka menginginkan hak untuk kembali ke rumah mereka, tetapi Israel menolak kembalinya pengungsi tersebut, yang memicu ketegangan lebih lanjut. 3. Status Yerusalem yang kontroversial. Yerusalem adalah kota yang sangat penting bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. PBB mengusulkan agar Yerusalem menjadi kota internasional yang tidak dimiliki oleh negara manapun, namun setelah Perang 1948, Israel mengontrol bagian barat kota Yerusalem, sementara bagian timurnya, termasuk Masjid Al-Aqsa yang sangat sakral bagi umat Muslim, berada di bawah kontrol Yordania hingga Perang 1967.
Perang 6 Hari 1967. Pada perang ini, Israel berhasil mengalahkan negara-negara Arab dan menguasai Yerusalem Timur, yang sampai hari ini menjadi sumber konflik karena Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka. Israel, di sisi lain, menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi. 4. Pendudukan wilayah Palestina, tepi barat dan Gaza. Pendudukan tepi barat dan Gaza. Setelah Perang 6 Hari 1967, Israel menduduki tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza. Meskipun Gaza dikelola oleh otoritas Palestina melalui Hamas sejak 2007. Dan tepi barat sebagian besar dikelola oleh otoritas Palestina. Sejak Perjanjian Oslo 1993, Israel masih mempertahankan kendali militer dan terus membangun pemukiman-pemukiman di wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina. Menurut rencana perdamaian internasional, pemukiman Israel di tepi barat. Pemukiman-pemukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, tetapi Israel tetap melanjutkan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan ketegangan yang sangat tinggi dengan warga Palestina dan meningkatkan rasa frustasi mereka terhadap prospek perdamaian yang langgeng. 5. Kehilangan kepercayaan dan perundingan yang mandek. Proses perdamaian yang terhenti. Meskipun ada beberapa perjanjian damai seperti Perjanjian Oslo 1993 dan Perjanjian Camp David 2000, proses perdamaian Israel-Palestina telah terhenti atau bahkan mundur beberapa kali. Salah satu alasan kegagalan ini adalah ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak. Israel menganggap bahwa Palestina, khususnya kelompok seperti Hamas, tidak siap untuk mengakui eksistensi Israel sebagai negara Yahudi dan seringkali mendukung kekerasan sebagai alat perjuangan. Di sisi lain, Palestina merasa bahwa Israel tidak serius dalam mencapai perdamaian dan terus melanggar hak-hak mereka. Penolakan atas status negara Palestina, Israel juga menolak pengakuan penuh terhadap negara Palestina yang merdeka di tepi barat dan Gaza, dan beberapa pemerintah Israel berargumen bahwa terorisme dan ketidakstabilan yang terjadi di wilayah Palestina mencegah tercapainya perdamaian yang langgeng. 6. Perbedaan pandangan internasional. Pendekatan yang berbeda terhadap konflik, dunia internasional terbelah dalam pandangannya terhadap konflik ini. Banyak negara mendukung hak Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri, sementara yang lain, termasuk Amerika Serikat, sering mendukung kebijakan Israel dengan alasan keamanan nasional. Hal ini memperumit upaya mediasi dan perdamaian internasional. Kesimpulan, Israel terus terlibat dalam konflik dengan Palestina bukan hanya karena alasan militer atau keamanan semata, tetapi juga karena adanya ketegangan terkait masalah perbatasan, pemukiman, status Yerusalem, dan hak-hak pengungsi Palestina. Meskipun ada kesepakatan internasional yang mencoba membagi wilayah untuk membentuk negara Israel dan Palestina, perbedaan mendalam tentang bagaimana mewujudkan solusi dua negara, ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, dan intervensi eksternal dari negara-negara besar membuat perdamaian sulit tercapai. Konflik ini lebih dari sekadar konflik teritorial, ia juga melibatkan identitas nasional, agama, dan kepercayaan yang sangat kuat. Tapi mengapa sekarang Israel terus memperluas wilayahnya, sedangkan sudah ada kesepakatan wilayah oleh PBB? Pernyataan bahwa Israel terus memperluas wilayahnya meskipun sudah ada kesepakatan wilayah oleh PBB terkait dengan fakta bahwa Israel tidak sepenuhnya mengakui atau mematuhi keputusan-keputusan internasional yang mengatur pembagian wilayah tersebut. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa Israel terus memperluas wilayahnya, meskipun ada kesepakatan internasional dan rencana perdamaian seperti yang disarankan oleh PBB, adalah sebagai berikut. 1. Pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman, sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel telah menduduki wilayah tepi barat,
termasuk Yerusalem Timur, yang sebelumnya merupakan bagian dari Yordania. Meskipun banyak negara menganggap pemukiman Israel di wilayah ini sebagai ilegal menurut hukum internasional, terutama berdasarkan Konvensi Jenewa, Israel tetap melanjutkan pembangunan pemukiman di sana. Pemukiman ini terdiri dari komunitas Yahudi yang tinggal di wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, menurut rencana pembagian PBB dan Perjanjian Internasional, Yerusalem Timur. Israel juga menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang tak terpisahkan dari negara Israel, meskipun bagian ini secara historis dan secara internasional dianggap sebagai bagian dari wilayah Palestina. Banyak negara menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang akan datang. Namun, Israel mendirikan pemukiman dan infrastruktur di Yerusalem Timur yang memperburuk ketegangan dengan warga Palestina. 2. Alasan keamanan. Keamanan Israel. Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh pemerintah Israel untuk memperluas wilayah dan membangun pemukiman adalah alasan keamanan. Setelah perang-perang sebelumnya dan serangan-serangan dari kelompok militan Palestina dan negara-negara Arab, Israel menganggap bahwa kontrol yang lebih besar atas wilayah-wilayah tertentu akan memberikan mereka keuntungan strategis untuk melindungi perbatasan dan memastikan keselamatan negara mereka, pertahanan yang lebih kuat. Israel menganggap pemukiman dan kontrol atas tepi barat sebagai bagian dari strategi pertahanan jangka panjang. Mereka percaya bahwa mereka membutuhkan kontrol atas daerah-daerah ini untuk mencegah serangan dari luar dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki posisi yang lebih baik dalam hal kontrol wilayah di sepanjang perbatasan mereka. 3. Kebijakan pemerintah Israel. Perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Israel seringkali berbeda-beda, tergantung pada siapa yang berkuasa. Beberapa pemerintahan di Israel lebih mendukung perluasan pemukiman dan klaim atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari Palestina. Misalnya, pemerintahan yang dipimpin oleh partai sayap kanan atau lebih konservatif cenderung mendukung ekspansi pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur, dengan alasan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari tanah leluhur orang Yahudi, keberlanjutan pemukiman. Pemukiman-pemukiman ini seringkali dijadikan simbol nasionalisme Yahudi dan pandangan bahwa tepi barat dan Yerusalem adalah bagian dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi, yang sesuai dengan keyakinan religius dan sejarah mereka. Beberapa kelompok di Israel, terutama yang konservatif, menganggap perluasan wilayah ini sebagai hal yang sah dan bahkan penting untuk kelangsungan negara Yahudi. 4. Kegagalan proses perdamaian. Proses perdamaian yang mandek. Salah satu alasan mengapa Israel melanjutkan ekspansi wilayahnya meskipun ada kesepakatan internasional adalah kegagalan dalam proses perdamaian yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun ada berbagai upaya untuk mencapai solusi dua negara, seperti Perjanjian Oslo, 1993, dan Rencana Perdamaian Arab, 2002, perundingan antara Israel dan Palestina sering terhenti karena ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak. Israel merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri ancaman terhadap keberadaan mereka, sementara Palestina merasa bahwa Israel tidak berkomitmen untuk memberikan wilayah yang dijanjikan kepada mereka. 5. Peran Amerika Serikat dan dukungan internasional. Dukungan dari Amerika Serikat. Israel menerima dukungan kuat dari Amerika Serikat, yang telah menjadi sekutu utama mereka selama beberapa dekade. Amerika Serikat sering memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel, yang memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tekanan internasional. Ini memberikan Israel rasa aman dalam kebijakan mereka, termasuk dalam melanjutkan pembangunan pemukiman di wilayah yang diperdebatkan. Pengaruh politik luar. Beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, tidak mendukung sanksi internasional yang lebih keras terhadap Israel terkait dengan perluasan pemukiman di wilayah Palestina. Hal ini memberi Israel keleluasaan untuk melanjutkan kebijakan mereka tanpa takut akan tekanan internasional yang kuat. 6. Keterbatasan solusi dua negara. Krisis solusi dua negara.
konsep solusi dua negara, yang bertujuan untuk menciptakan negara Israel dan negara Palestina yang berdampingan, telah lama menjadi dasar dari berbagai perjanjian internasional. Namun, kenyataannya, pencapaian solusi dua negara semakin sulit dengan adanya pemukiman Israel yang terus berkembang dan penolakan dari beberapa pihak terhadap pembagian wilayah yang dianggap adil. Meskipun sebagian besar negara internasional mendukung solusi ini, tidak ada konsensus yang jelas antara Israel dan Palestina tentang bagaimana melaksanakannya. 7. Protes internasional yang tidak mempengaruhi kebijakan Israel. Respons terhadap kritik internasional, Israel seringkali menanggapi kritik internasional terhadap perluasan pemukiman dengan alasan bahwa pembangunan pemukiman ini adalah bagian dari hak mereka untuk mempertahankan wilayah mereka dan memastikan keberlanjutan negara Yahudi. Meskipun banyak negara, termasuk PBB dan Uni Eropa, mengecam perluasan ini dan menganggapnya ilegal, Israel tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut, sebagian karena dukungan kuat dari sekutu-sekutu utama mereka. Kesimpulan, meskipun telah ada kesepakatan oleh PBB untuk membagi wilayah Palestina dan mendirikan negara Israel serta Palestina yang merdeka, Israel terus memperluas wilayahnya karena berbagai alasan, termasuk keyakinan akan hak sejarah atas tanah tersebut, alasan keamanan, kebijakan pemerintahan Israel yang mendukung pemukiman, dan dukungan internasional yang kuat dari sekutu seperti Amerika Serikat. Selain itu, kegagalan dalam mencapai solusi perdamaian yang adil dan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah inti, seperti status Yerusalem dan hak pengungsi Palestina, terus memperburuk ketegangan dan memperpanjang konflik yang ada. Dengan alasan-alasan tersebut, pada dasarnya memang Israel tidak ingin ada perdamaian. Memang, argumen yang muncul dari banyak kritikus dan pengamat internasional adalah bahwa kebijakan Israel, terutama terkait dengan perluasan pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap perdamaian yang langgeng dengan Palestina. Namun, untuk menjawab pertanyaan apakah Israel tidak ingin ada perdamaian, kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas dan memahami bahwa motif dan kebijakan Israel sangat kompleks, tergantung pada siapa yang memerintah dan bagaimana mereka memandang situasi politik, keamanan, dan ideologi. Ada beberapa pandangan yang bisa menjelaskan mengapa Israel sering dianggap tidak serius dalam upaya perdamaian. 1. Keamanan yang menjadi prioritas utama. Keamanan nasional Israel, sebagian besar kebijakan Israel didorong oleh kekhawatiran tentang ancaman terhadap eksistensinya sebagai negara. Sejarah Israel, yang dimulai dengan perang dan ancaman dari negara-negara Arab, membentuk pandangan mereka bahwa mereka harus menjaga kendali atas wilayah-wilayah strategis untuk mencegah serangan. Pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur dianggap oleh beberapa pihak di Israel sebagai bagian dari strategi pertahanan untuk menciptakan zona penyangga terhadap ancaman dari luar. 2. Perpecahan dalam pemerintahan Israel, politik dalam negeri, kebijakan Israel sangat dipengaruhi oleh perpecahan politik internal antara berbagai faksi, terutama antara partai sayap kanan, yang lebih mendukung perluasan pemukiman dan klaim terhadap wilayah yang dipersengketakan, dan partai sayap kiri atau moderat, yang lebih mendukung solusi dua negara. Faksi sayap kanan di Israel, yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan militer, seringkali menganggap bahwa perluasan pemukiman dan penolakan terhadap pembagian wilayah adalah bagian dari hak sejarah dan agama mereka. Pemukiman sebagai isu ideologis. Beberapa faksi di Israel, terutama mereka yang mendukung pemukiman, memandang wilayah tepi barat dan Yerusalem sebagai bagian dari tanah leluhur Yahudi yang harus dipertahankan, bahkan dengan risiko memperburuk ketegangan dengan Palestina dan dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya berakar pada alasan keamanan, tetapi juga terkait dengan pandangan ideologis dan agama yang sangat mendalam. 3. Kehilangan kepercayaan terhadap Palestina, ketidakpercayaan terhadap otoritas Palestina. Banyak pemimpin Israel, terutama dari faksi yang lebih konservatif,
merasa bahwa otoritas Palestina, PAK, yang dipimpin oleh Fatah, tidak cukup kuat atau cukup berkomitmen untuk mengatasi kelompok militan seperti Hamas. Dalam pandangan mereka, jika mereka menyerahkan lebih banyak wilayah kepada Palestina, mereka mungkin akan kehilangan kontrol atas wilayah tersebut, yang bisa jatuh ke tangan kelompok-kelompok yang lebih ekstrim. 4. Kepentingan eksternal dan dukungan internasional. Dukungan dari Amerika Serikat. Israel telah lama mendapatkan dukungan besar dari Amerika Serikat, yang telah memperkuat posisi mereka dalam perundingan internasional. Dukungan ini memungkinkan Israel untuk merasa lebih bebas dalam mengambil kebijakan yang lebih agresif terhadap Palestina, karena mereka tahu bahwa Amerika Serikat akan mendukung mereka dalam forum internasional, atau bahkan memveto resolusi PBB yang menentang mereka. Dukungan dari komunitas Yahudi global. Selain itu, banyak kelompok Yahudi di seluruh dunia yang mendukung kebijakan pemerintah Israel, termasuk ekspansi pemukiman, yang memberi Israel legitimasi internasional dan sumber daya tambahan dalam menghadapi tekanan untuk mencapai perdamaian. 5. Pengaruh sejarah dan agama. Narasi sejarah dan agama. Sebagian besar pemimpin dan warga Israel meyakini bahwa tanah yang mereka huni adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi, menurut ajaran agama mereka dan sejarah kuno. Pandangan ini menyebabkan penolakan terhadap pembagian wilayah yang diusulkan oleh PBB, karena mereka melihatnya sebagai pembagian tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka sejak ribuan tahun lalu. Yerusalem. Status Yerusalem, yang merupakan kota suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, menjadi simbol dari konflik ini. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka yang tak terbagi, sementara Palestina juga menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Ini menjadi salah satu hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian. 6. Miskomunikasi dan kurangnya kemauan politik. Proses perdamaian yang mandek. Sejak perjanjian Oslo, 1993, banyak perundingan yang gagal, sebagian besar karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang memadai. Israel sering merasa bahwa Palestina tidak cukup berkomitmen untuk menghentikan kekerasan atau untuk mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai. Sebaliknya, Palestina merasa bahwa Israel tidak benar-benar berusaha memberikan mereka tanah yang dijanjikan. Kurangnya dialog yang efektif. Dialog antara kedua pihak seringkali tersumbat oleh ketidakpercayaan yang dalam, serta kebijakan yang saling bertentangan. Ini menciptakan kesan bahwa baik Israel maupun Palestina mungkin tidak memiliki kemauan politik yang cukup untuk mencapai perdamaian yang adil. Kesimpulan, meskipun ada banyak klaim bahwa Israel tidak ingin perdamaian, kenyataannya adalah bahwa ada berbagai kepentingan, kekhawatiran, dan ideologi yang mempengaruhi kebijakan Israel. Banyak pemimpin Israel percaya bahwa mereka perlu mempertahankan kontrol atas wilayah tertentu untuk melindungi keamanan negara mereka, sementara di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan politik internal, ketidakpercayaan terhadap Palestina, dan pengaruh ideologi serta agama yang kuat. Semua faktor ini membuat jalan menuju perdamaian sangat rumit, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada segmen-segmen tertentu dalam masyarakat Israel yang lebih mendukung penyelesaian damai dan solusi dua negara. Jadi Israel akan terus memperluas wilayahnya dengan menyerang warga Palestina. Lantas sampai mana mereka akan memperluas wilayahnya? Apakah Anda tahu? Memang, kebijakan Israel dalam memperluas wilayahnya, khususnya di tepi barat dan Yerusalem Timur, menunjukkan bahwa mereka akan terus berupaya memperkuat dan memperluas kehadiran mereka di wilayah yang telah mereka duduki sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan pasti mengenai sejauh mana Israel akan terus memperluas wilayahnya, karena faktor-faktor internasional, domestik, dan geopolitik sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sejauh mana Israel akan terus memperluas wilayahnya antara lain. 1. Tekanan internasional.
Kecaman internasional, Israel sering mendapatkan kecaman dari negara-negara di dunia, termasuk banyak negara Eropa, terkait dengan kebijakan pemukiman di wilayah Palestina yang mereka duduki. Meskipun kecaman ini seringkali tidak menghasilkan tindakan yang konkret, tekanan dari komunitas internasional, termasuk sanksi atau boikot, bisa menjadi faktor pembatas. Dukungan dari Amerika Serikat. Israel memiliki dukungan kuat dari Amerika Serikat, yang selama beberapa dekade telah memberi Israel perlindungan diplomatik dan militer. Meskipun pemerintahan AS dapat berbeda-beda dalam tingkat dukungannya terhadap kebijakan Israel, dukungan ini memberi Israel rasa aman dalam melanjutkan perluasan wilayah tanpa takut akan tindakan internasional yang lebih keras. 2. Perubahan politik di Israel. Pemerintahan baru dan koalisi politik. Pemerintah Israel dipengaruhi oleh berbagai partai politik, dengan faksi sayap kanan yang mendominasi kebijakan pemukiman dan ekspansi wilayah. Jika pemerintahan yang lebih moderat atau sayap kiri mengambil kekuasaan, ada kemungkinan kebijakan ini bisa berubah atau setidaknya melambat. Namun, faksi konservatif dan nasionalis yang mendukung perluasan wilayah terus memegang kendali atas banyak keputusan besar. Keterlibatan publik dan opini domestik, masyarakat Israel sendiri terbagi dalam masalah ini. Sementara sebagian besar warga Israel mendukung kebijakan pertahanan yang kuat, termasuk kontrol atas tepi barat, ada juga segmen yang lebih mendukung penyelesaian damai dan penarikan diri dari wilayah-wilayah tertentu. 3. Stabilitas keamanan di wilayah tepi barat dan Gaza. Ancaman keamanan. Salah satu alasan utama mengapa Israel mempertahankan kontrol dan memperluas wilayah di tepi barat adalah untuk meningkatkan rasa aman mereka. Israel sering menghadapi serangan dari kelompok militan Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam, yang menentang eksistensi negara Israel. Israel berpendapat bahwa dengan menguasai lebih banyak wilayah, mereka bisa melindungi diri dari ancaman tersebut. Namun, hal ini juga semakin memperburuk ketegangan dan konflik yang berkelanjutan. Militerisasi wilayah. Jika Israel terus memperluas wilayahnya, hal ini mungkin akan disertai dengan militerisasi yang lebih kuat di wilayah-wilayah tersebut untuk menjaga keamanan, yang akan memperburuk kondisi kehidupan bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. 4. Respons Palestina dan negara-negara Arab. Perlawanan Palestina. Sebagian besar warga Palestina dan kelompok-kelompok politik seperti Otoritas Palestina, PA, dan Hamas menentang perluasan wilayah Israel. Perlawanan ini termasuk serangan militan, protes, dan diplomasi internasional. Jika Palestina dapat menggalang dukungan internasional yang lebih besar, tekanan terhadap Israel mungkin bisa meningkat. Dukungan dari negara Arab. Beberapa negara Arab mungkin memberikan dukungan kepada Palestina melalui bantuan finansial atau politik. Namun, hubungan Israel dengan beberapa negara Arab telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa negara yang sebelumnya menentang Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan, mulai membangun hubungan diplomatik melalui kesepakatan Abraham pada 2020. Ini bisa mempengaruhi seberapa jauh Israel merasa dapat melanjutkan perluasan wilayahnya tanpa khawatir akan konsekuensi dari negara-negara Arab. 5. Kemungkinan penyelesaian dua negara. Solusi dua negara. Meskipun proses perdamaian seringkali mandek, solusi dua negara tetap menjadi rencana yang diusulkan oleh banyak pihak internasional, termasuk PBB, Uni Eropa, dan beberapa negara besar lainnya. Namun, dengan semakin banyaknya pemukiman Israel di wilayah yang diklaim oleh Palestina, solusi dua negara semakin sulit tercapai. Jika pemukiman terus berkembang, mungkin akan semakin sulit untuk membentuk negara Palestina yang berdaulat, yang diinginkan oleh banyak pihak. Kesepakatan yang lebih kuat. Proses perdamaian akan sangat bergantung pada kesediaan Israel dan Palestina untuk berkompromi. Namun, dengan terus berkembangnya pemukiman dan penolakan terhadap pembagian wilayah, jalan menuju perdamaian yang adil dan permanen tampaknya semakin sulit. 6. Pengaruh dunia Islam dan masyarakat internasional. Pengaruh dunia Muslim, negara-negara dengan mayoritas Muslim.
serta organisasi internasional seperti Liga Arab, terus mendukung Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak atas tanah mereka. Jika solidaritas dunia Muslim meningkat, ini bisa memperburuk isolasi Israel secara internasional dan mempengaruhi keputusan mereka untuk memperluas wilayah. Sanksi dan tindakan internasional, meskipun ada banyak kecaman terhadap Israel atas ekspansi wilayah mereka, tindakan internasional, seperti sanksi atau tekanan ekonomi yang lebih kuat, mungkin bisa membatasi atau memperlambat perluasan ini. Namun, Israel seringkali dapat menghindari dampak besar dari kritik internasional, terutama dengan adanya dukungan kuat dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. 7. Keterlibatan PBB dan resolusi internasional, resolusi PBB yang tidak efektif. PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang mengecam pemukiman Israel dan meminta Israel untuk menghentikan ekspansi wilayah. Namun, resolusi PBB seringkali tidak efektif karena kurangnya tindakan konkret untuk menegakkan keputusan tersebut. Israel sering mengabaikan atau menanggapi kecaman ini dengan alasan keamanan atau hak historis. Kesimpulan, meskipun tidak ada jawaban pasti mengenai sejauh mana Israel akan terus memperluas wilayahnya, beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan ini adalah keprihatinan akan keamanan, kebijakan pemerintah Israel, dinamika politik domestik, dan pengaruh internasional. Meskipun ekspansi wilayah Israel berlanjut, terutama dengan pembangunan pemukiman, ada juga tekanan internasional dan kemungkinan perubahan dalam kebijakan yang dapat mengurangi ekspansi lebih lanjut. Namun, dengan adanya perpecahan politik baik di dalam Israel maupun di Palestina, dan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng, masa depan ekspansi wilayah ini tetap tidak pasti dan sangat bergantung pada faktor-faktor ini. Oke, terima kasih atas obrolannya malam ini. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, senang bisa berbicara denganmu malam ini. Sampai jumpa lagi, semoga hari-harimu menyenangkan.